Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir dengan materi ta'rif wa tanfir. Langsung saja kita mulai. Alhamdulillah, bismillah. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bagian pertama itu apa sih ta'arif dan tankir? Ta'arif dan tankir itu merupakan istilah untuk isim, ma'rifah, dan nakirah. Kedua istilah ini terkait dengan kata benda atau isim. Ta'arif merujuk kepada ma'rifah, itu merujuk kepada kata yang sudah spesifik, tertentu, dan terbatas. Sedangkan nakirah itu merujuk kepada kata benda yang sifatnya tidak tertentu atau bersifat umum atau tidak terbatas. Nah, apa itu isim nakirah? Nah, seperti yang saya tadi, ya isim nakirah dia tidak menunjukkan orang tertentu, objek tertentu, atau tempat tertentu. Dia lebih kepada umum. Jadi ketika kata itu disebutkan, maka semua yang meliputi dari makna kata tersebut itu bisa termasuk. Ciri khasnya yaitu berakhiran tanwin, seperti kata rojulun, itu yang bermakna seorang laki-laki. Cuman laki-laki ini bebas, laki-laki yang mana, dia berada di mana, ciri-cirinya bagaimana. Ini dia bersifat umum, jadi semua laki-laki itu termasuk dalam kategori kata rojulun dalam bentuk nakirahnya. Yang kedua, dia tidak mempunyai alif lam, karena alif lam ini merupakan ciri khas dari kata ma. Contoh isim nakirah ya seperti pada kalimat ra'aitu waladan fis syari. Aku melihat anak laki-laki di jalan. Mana anak laki-lakinya tak jelas yang mana ini. Apakah yang sedang bermain, atau yang sedang diam, ada yang sedang duduk, ada yang berdiri, atau yang sedang menangis dan lain sebagainya. Itu belum jelas lagi karena bersifat umum. Seperti itu. Yang kedua itu isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini kebalikan dari isim nakirah, yaitu kata benda yang merujuk pada objek, orang, atau tempat yang tertentu yang sudah dimaklum, diketahui. Ini jenis kata ma'rifah itu biasanya ada beberapa hal. Pertama, kata benda yang diawali dengan alif lam. Ini adalah cara paling umum untuk mengubah nakirah menjadi ma'rifah. Jadi kata benda dimasuki dengan alif lam. Misalkan kitabun menjadi al-kitabu. Ketika alif lam ini masuk di dalam sebuah isim, maka tanwinnya secara otomatis hilang. Jadi yang awalnya kitabun menjadi al-kitabu. Yang kedua, nama orang atau isim alam, itu nama-nama orang atau tempat yang sudah diketahui secara umum seperti itu. Ini termasuk dalam kategori mana. Yang berikutnya itu domir, ini sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya juga isim isyarah, ini ada hada, ada hadihi, ada jalika, ada tilka dalam bentuk mufradnya. Kalau bentuk jamaknya ada haulai dan ulaika. Itu kata-kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Dan isim mausul ini kata-kata yang menghubungkan antara satu isim dengan isim yang lain, atau menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini terdiri dari alladzi, alladzina, allati, allati, baik dalam bentuk jamaknya maupun dalam bentuk mufradnya. Yang terakhir yaitu idhofah. Idhofah ini adalah ketika isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifah, seperti kitabul kabiru. Jadi kitabu itu nakirah bertemu dengan ma'rifah. Kitabul kabiru, kitab yang besar. Nah, ini maka yang harusnya kitabu itu menjadi asalnya nakirah, ketika dia idhofah kepada ma'rifah, dia menjadi kata ma'rifah dengan sebutan idhofah. Seperti itu. Contoh isim ma'rifah ya, seperti pada kalimat ainal waladul ladzi kana yal'ab. Di mana anak yang bermain tadi? Ya, seperti itu. Jadi al-waladu itu sudah spesifik, anaknya yang mana dan siapa. Ini sudah, jadi tidak perlu dicari-cari lagi ini anak yang mana tidak. Karena dia sudah ma'rifah diketahui.
Nah, sedangkan dalam kaidah tafsirnya penggunaan isim nakirah dan isim ma'rifah ini difokuskan pada fungsi-fungsi tertentu. Contohnya pada isim ma'rifah ya ada penggunaan sesuai dengan macam-macam isim ma'rifahnya. Penggunaan dengan isim domir itu salah satunya dengan meringkas kata. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita tidak akan bahas lagi di sini. Nah, adapun dengan berkaitan dengan isim alam, ya, itu pertama dia untuk menghadirkan nama pemilik ya, dalam hati pendengar, yaitu dengan menyebutkan namanya yang khas karena bertujuan untuk memuliakan atau litangzim. Ini pada seperti pada surah Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kata Muhammad itu untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua menghinakan pemiliknya, pemilik nama itu al-ihyana. Ya. Ini seperti pada surah Al-Lahab ya, yang menyebutkan tabat siada Abi Lahab. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi nama Abu Lahab itu untuk menunjukkan bahwasanya orang tersebut termasuk dari orang yang tercela. Berikutnya, ta'rif dengan isim isyarah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjelaskan bahwa sesuatu itu dekat. Bayannya halihi fil qad. Contohnya pada Quran surah Luqman ayat 11, "Hada khalqullahi fa'aruni. Maka khalaqal ladzina min dunihi." Inilah hada khalqullah ya. Jadi inilah ciptaan Allah. Khalqullah ini sema'rifah ya. Ini makhluk. Maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh semua selain Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah itu nyata, mudah ditangkap oleh panca indera. Yang kedua menjelaskan keadaannya dengan menunjukkan kata tunjuk jauh ya. Libayani halihi fil ba'di. Seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata ulaika itu untuk menunjukkan orang yang jauh ya. Artinya orang yang tidak berada pada tempat tersebut. Yang ketiga menghinakan dengan menggunakan kata tunjuk dekat ya. Lepas ditahkiri bil qarbi. Jadi seperti dalam surah Al-Kabur ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Jadi kata al-hayatud dunia ini menunjukkan bahwasanya kehidupan yang sedang kita rasakan dekat, tapi itu ya merupakan ya dalam bentuk menghinakan atau menunjukkan bahwasanya ya, dunia itu sepele lah, itu hanya sebagai tempat permainan dan senda gurau. Ya. Tapi khusus sebagai orang beriman, ya, dunia itu adalah tempat untuk beribadah, menabung. Nanti amal perbuatannya akan dibalas di akhirat. Ini untuk menunjukkan bahwasanya dunia itu bukan tujuan hidup, tapi akhiratlah tujuan sebenarnya. Yang keempat, memuliakan dengan menggunakan kata tunjuk jauh, ya, seperti ta'zimi bil ba'di. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kata Alkitab ini menunjukkan bahwasanya kitab yang diturunkan Allah itu adalah sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Yang kelima, peringatan atau tanbih bahwa sesuatu yang tinggi itu sangat layak dengan sifat yang disebutkan sesudah isim isyarah. Ya. Seperti hudal lil muttaqin, orang-orang bertakwa, ini dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya al-muttaqun itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti kitab Al-Quran. Nah, kalau dia mengikuti Al-Quran, maka dia akan beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, berinfak, dan lain sebagainya. Berikutnya, yaitu ta'rif dengan isim mausul. Nah, ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghindari menyebut nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupinya. Walladzina qala liwalidayhi ufin lakuma. Ini pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 17. Nah, jadi walladzi qala. Jadi orang-orang yang berkata liwalidayhi. Jadi itu terus orangnya siapa. Jadi ini berlaku untuk semua orang yang mengatakan. Jadi sifatnya juga
untuk menghindarkan namanya. Seperti itu. Yang kedua menunjukkan arti umum seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 9, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi setiap orang walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu sungguh-sungguh kepada Allah, ini menunjukkan arti umum siapa saja selama dia beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jalan-jalan untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga meringkas kalimat seperti kata ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahullahu mimma qalu. Jadi kalladzina adaw Musa ini untuk meringkas kalimat karena kalau mau disebutkan ya banyak, ada Fir'aun di sana, ada Haman di sana, ada tukang sihirnya, ada pasukannya dan lain sebagainya. Ini singkat. Jadi alladzina adaw Musa seperti itu. Berikutnya yaitu ta'rif dengan alif lam. Ta'rif dengan alif lam ini menunjukkan beberapa fungsi. Pertama menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan. Seperti Quran surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukab. Jadi kata al-misbah dan az-zujajah ini menunjukkan sesuatu yang sudah dipahami oleh orang. Jadi Allah mengumpamakan cahayanya itu seperti al-misbah fi zujajah, ya, seperti pelita ya di dalam tempat kaca yang besar seperti itu. Jadi ini kalau kita tidak mengerti cahaya Allah, nur Allah itu bagaimana, maka ibaratkan Allah mengibaratkan seperti pelita di dalam tempat kaca. Dua menunjukkan sesuatu yang mudah diketahui, yang sudah diketahui bagi pendengar seperti dalam Quran surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang mereka berjanji di bawah pohon. Nah, kata pohon asyajarata ini orang sudah maklum ini ya. Yaitu sekelompok orang-orang dari Yasrib ya, yang berjanji kepada Nabi untuk mengikuti dakwah Nabi dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah seperti itu. Jadi lokasi pohonnya orang sudah ketahui di mana itu. Yang ketiga, sesuatu yang diketahui karena ia hadir pada saat itu. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata al-yauma, ini orang sudah tahu harinya itu kapan. Nah, ini menurut sejarah terlaksana pada Haji Wada. Jadi, sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu. Seperti itu. Nah, karena Nabi hadir pada masa itu ya. 4 mencakup semua satuannya. Innal insana lafi khusrin. Kata al-insan itu mencakup seluruh manusia. Entah itu jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, muda, tua. Jadi semua manusia dalam Quran Al-Anshar ayat 2 ini termasuk dalam kategori orang yang merugi. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang terkecuali. Jika kita hanya melihat pada Quran surah ayat 2-nya saja. Yang kelima, menjelaskan jenis karakteristik tertinggi seperti kata Alkitab pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu bahwasanya zalikal kitabul la raiba fih, kata kitab itu la raiba fih diikuti dengan keterangan la raiba fih, bahwasanya kitab ini sudah sempurna, tidak ada keraguan, semua isinya adalah kebenaran. Yang keenam, menerangkan esensi hakikat dan jenis, contoh pada Quran surah Al-Anbiya ayat 30, wa ma ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi kata al-ma itu menjelaskan asal usul dari segala jenis makhluk hidup. Bahwasanya makhluk hidup ini semuanya tercipta dari setetes air. Nah, airnya ini nanti banyak macamnya. Ini kaidah atau fungsi ma'rifah dalam penafsiran atau pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya nakirah. Ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, dia menunjukkan makna tunggal seperti pada Quran surah Yasin ayat 20. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kata rajulun ini menunjukkan bahwasanya orang yang diceritakan pada ayat tersebut itu hanya berjumlah satu orang yang memberi kabar kepada penduduk desa. Seperti itu. Bukan banyak orang. Kata rajulun itu hanya menunjukkan pada satu orang saja, bermakna tunggal. Yang kedua bermakna macam atau jenis ya.
Ini pada surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kata hayatin ini menunjukkan jenis kehidupan. Jadi kehidupan manusia itu ada dua ya. Ada beberapa lah. Ada kehidupan di dalam kandungan, ada di kehidupan dunia, dan ada kehidupan di akhirat. Nah, pada ayat ini kata hayatin ini menunjukkan pada kehidupan yang ada di dunia. Yang ketiga yaitu makna tunggal dan macam sekaligus. Contohnya pada Quran surah An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Jadi kata dabbah ini menunjukkan makna macam. Ya. Segala jenis dabbah atau binatang melata itu diciptakan dari satu jenis air, min ma'in. Ma'in ini maknanya tunggal. Ya. Jadi segala jenis hewan melata itu diciptakan dari satu jenis air. Berikutnya makna dahsyat seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 279. Fa'danu bihabim minallahi wa rasulihi. Nah, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya itu menerangnya. Kata harbin ini kalau sudah merujuk kepada Allah maka itu peperangan yang luar biasa ya. Seperti perang Badar ya. Ketika 300 orang melawan 3.000 orang. Ini pertolongan dari Allahnya luar biasa peperangannya. Atau ketika Allah memusnahkan bangsa Ad, bangsa Samud, itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Menunjukkan makna banyak seperti pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 41, inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Kata la ajran ini menunjukkan balasan yang banyak ya bagi orang-orang yang menang dalam perang. Itu berupa dapat harta rampasan perang. Yang berikutnya besar atau mulia dan banyak sekaligus. Contohnya pada Quran surah Fatir ayat 4. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Kata rusulun ini menunjukkan posisi yang mulia karena dia utusan Allah. Dan rasul ini tidak hanya satu ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu banyak sekali utusan-utusan Allah yang diutus kepada manusia agar manusia itu kembali kepada jalan Allah. Berikutnya merendahkan atau menghinakan atau meremehkan. Contohnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa mereka itu diciptakan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu tercipta dari sesuatu yang hina, ya, sesuatu yang jijik, ya, menurut pandangan manusia. Jadi tidak ada hak bagi manusia itu untuk berlaku sombong. Berikutnya menunjukkan makna sedikit. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun minallahi akbar. Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bekal mereka dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar ya. Wa ridwanun minallahi akbar. Nah, kata ridwan, ya, keridhaan Allah itu ini hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini beberapa fungsi atau pemaknaan yang bisa digunakan dalam penafsiran ayat Al-Quran menggunakan isim nakirah dan ma'rifah. Jadi kesimpulannya, penggunaan isim nakirah dan ma'rifah dalam Al-Quran ini memiliki tujuan tertentu dalam mengungkapkan setiap makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Makna-makna tersebut bergantung pada penggunaan isim, ya, di mana ayat itu diletakkan, apa tema yang dibahas pada saat itu. Sehingga petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kritik, saran, bantahan, sanggahan, koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Cukup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.